Mohon penjelasannya Buya mengenai hukum bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu haram untuk menerima zakat ataupun sedekah. Apakah hukum itu berlaku sampai hari kiamat bagi keturunan Rasulullah? Terima kasih Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nabi sendiri yang melarang. Bahkan suatu ketika ada kurma zakat yang nyangkut atau tiba-tiba diambil oleh Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Diambil dan dimakan. Lalu baginda berusaha mengeluarkan. Keluarkan. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada baginda Nabi dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal ini kita sebutkan baca sejarah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Tidak boleh menerima zakat. Dan betul sampai hari kiamat. Tidak boleh menerima zakat. Kemudian zakat disebutkan min ausakhi amwalid nasi. Zakat itu dari kotoran hartanya orang. Jadi harta itu dibersihkan. Zakat itu adalah tazkiyah, membersihkan harta. Jadi diambil kotorannya. Tapi bagi orang fakir yang mengambilnya, yang berhak, tidak jadi kotor haknya. Maka Nabi ingin menjaga keluarganya untuk tidak mengambil zakat. Tapi kalau ada sedekah atau sedekah sunnah, hadiah Nabi menerima hadiah. Nabi menerima hadiah tapi tidak menerima zakat. Ini pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Akan tapi di sana ada, tentunya ini perlu pertimbangan yang jelas juga, melihat kondisi, bahwa ada seperti imam dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan yang lainnya, mengatakan bahwa dulu memang para ahli bait itu tidak mendapatkan zakat karena masih mendapatkan khumus dari harta rampasan perang. Dari rampasan perang itu nanti dibagi 5. Dibagi 5. Rampasan sama kalau terjadi peperangan. Dari 5 ini 1/5-nya diambil lagi 1/5-nya dibagikan ahli bait Rasulullah SAW. Seperti khumus. Sehingga sebagian ini termasuk imam yang kami sebutkan tadi. Karena khumus ini tidak ada. Maka ada sebagian yang mengatakan bahasanya dalam keadaan seperti ini, jika hajatnya juga, ya kasihan ahli bait Rasulullah. Sudah tidak ada khumus, tidak diberi zakat, tetangganya pelit. Siapa yang bakal merawatnya nanti? Ya kan? Makanya diberi zakat boleh dengan catatan, tentunya dengan pertimbangan, karena memang sangat fakir, janda-janda daripada ahli bait Rasulullah yang tidak ada yang menolongnya dan sebagainya. Itu kalau memang ini. Jadi diperkenankan menurut sebagian ijtihad para ulama yang mengatakan jadi boleh karena keadaan sudah tidak lagi khumus. Tapi di sisi lain, adabnya seorang yang punya uang. Kalau Anda kaya, masa tega Anda memberikan cucunya Nabi kotoran? Kasih duit yang bersih, hadiah namanya. Jangan diberi zakat. Kecuali memang Anda tidak punya apa-apa. Saya tidak punya duit kecuali zakat. Depanku ahli bait Nabi fakir. Maka berikan zakat, ya, sesuai dengan pendapat tadi. Karena masih kena kefakirannya itu. Tapi kalau seandainya ada orang kaya, tentunya alangkah indahnya jika Anda tidak memberikan kepada ahli bait Nabi Muhammad dari zakat yang dikatakan oleh Nabi min ausakhi amwalin nasi, yang bagi Nabi berusaha untuk membebaskan cucu beliau Sayyidina Hasan daripada nelan kurma zakat. Paling tidak atas nama mahabbah kepada Nabi deh. Jangan memberikan ahli bait zakat. Tapi jangan dibiarkan terlantar juga. Ini kan repot. Sudah tidak dapat zakat, khumus nggak ada, yang lain tidak peduli, terus bagaimana? Ini adalah pertimbangan-pertimbangan. Jangan dengan hawa nafsu, jangan dengan kebencian, gitu saja. Ayo kita pandang mereka dengan cinta. Kalau mandang ahli bait Nabi dengan cinta, akan ketemu judulnya. Sehingga kalau Anda kaya raya, nggak usah dikasih zakat. Kalau Anda duitnya pas-pasan dan dia fakir, ya kasih zakat. Tapi dengan pemahaman tersebut. Tentunya nanti juga ya, ini adalah satu pemahaman yang sah untuk dihadirkan pada saat-saat seperti ini. Ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita
kecintaan kepada ahli bait Rasulullah sehingga kita bisa memuliakan beliau dengan cara yang sesungguh-sungguhnya. Seandainya kita cukup, nggak perlu kita memberikannya zakat. Kalau ternyata adanya zakat dan mereka punya hajat, ya kita bantu, tentunya mereka berhak kalau memang seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Baik, ini saja. Semoga Allah menjadikan kita ahli zakat, bukan orang terima zakat. Ya, enak jadi ahli bayar zakat, berarti banyak duit, bukan yang terima zakat. Allahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.